Baiklah, kesimpulan dari video pertama, lampu LED yang dihubungkan pada Arduino akan menyala jika arus yang mengalir tidak melebihi batas maksimum LED sebesar 20 mA. Tetapi jika melewati batas maka lampu LED akan mengalami kerusakan atau ledakan. Nah, di sini kita akan membuat lampu LED berkedip dengan cara kita akan mengcoding dengan bahasa C. Tapi karena tidak ada, kita edit pada bloknya saja dengan perintah set bool nilai high dengan delay 1 detik dan set bool nilai low dengan delay 1 detik juga. Nanti lampu akan menyala setiap 1 detik dan akan mati selama 1 detik juga. Kalau mau lampunya seperti flash, kita hanya perlu mengganti delay menjadi 100 atau 0,1 detik. Adapun kesimpulan video kedua. Video kedua ini sama seperti video yang pertama, tetapi bedanya ini menggunakan 3 LED dan 3 resistor. Kita juga akan membuat lampu berkedip secara bergantian dengan melakukan perkodingan pola bentuk RGB dan RGB bersamaan. Dengan delay 1000, maka lampu akan hidup sesuai dengan pola yang kita buat. Nah, jika lampu ingin berkedip juga seperti flash, maka kita hanya perlu mengganti delaynya saja menjadi 100 milisekon. Adapun kesimpulan video ketiga. Pada kesimpulan video ketiga, pada perkodingan Arduino kita tidak menggunakan kode blok, melainkan menggunakan text editor dengan bahasa C. Adapun pada perkodingan ini kita harus menggunakan input pull up agar bisa mengaktifkan pull up pada resistor. Jika kita menggunakan input saja pas perkodingannya, maka pull up pada resistor tidak akan menyala. Nah, pada perkodingan ini perlu menggunakan bahasa C++, di mana huruf besar dan kecil itu berbeda. Di sini pertama-tama kita akan mengcoding variabel button supaya bisa menerima input yang diberikan pin button 11. Setelah kita coding, maka yang terjadi secara default, kondisi pin 11 akan menjadi high. Nah, itu yang membuat LED tidak menyala. Ketika kita tekan switchnya, maka kondisinya akan low dan itu yang akan membuat lampu LED menyala. Seperti itulah jika kita menggunakan digital input. Adapun kesimpulan video yang keempat. Kesimpulan video keempat sama seperti kesimpulan video yang ketiga, di mana Arduino pada pin 2 digeser ke kiri, maka nilainya berupa low dan LED-nya tidak menyala dikarenakan nilainya adalah 0 sementara. Jika Arduino pada pin 2 digeser ke kanan berupa high, maka LED-nya akan menyala dikarenakan nilainya adalah 1. Seperti inilah digital input jika menggunakan slide switch. Nah, selanjutnya kita ke video kelima, masuk ke bagian analog input, yang dimana kalau digital input dia hanya menghasilkan nilai 2 nilai saja, yaitu 1 high atau 0 low, yaitu high atau mati. Sedangkan kalau analog input dia mampu untuk menghasilkan nilai dengan rentang nilai hasil daripada inputnya. Nah, di sini kita menggunakan resistor variabel yaitu potensioner. Di sini dia memiliki 3 kaki, yaitu kaki kiri atau terminal 1 kita hubungkan ke ground, kaki kanan kita hubungkan ke power. Dalam hal ini kita menggunakan yang 5 volt dan yang kaki tengah kita menghubungkan ke analog input. Kita menggunakan yang analog input 0. Nah, bias dilihat menggunakan di sini piezo sebagai nilai keluarnya, di mana pihak ini bakal menghasilkan suara berdasarkan dari frekuensi yang dihasilkan. Kalau kita lihat di bagian codingnya, kita deklarasikan dulu si beberapa komponen yang dimana potensiometer kita deklarasikan dengan tipe data unsik integer, artinya bahwa nilai negatif dari potensiometer bakalan dikorbankan ke dalam nilai positifnya, sehingga nanti programnya bakalan seperti ini. Dia bakalan menggunakan suaranya berdasarkan pada frekuensi resistensi potensiometernya. Sebagai tinggi, maka semakin tinggi pula frekuensi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan video yang terakhir, yaitu
video bagian analog input yang kedua. Nah, pada analog yang kedua di sini kita menggunakan yang namanya fotoresistor. Pada fotoresistor ini menggunakan cahaya sebagai nilai inputnya, yaitu sensor cahaya. Nah, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan potensiometer. Nah, kalau pada potensiometer memiliki 3 kaki, sedangkan fotoresistor hanya memiliki 2 kaki, yang dimana terminal satunya kita hubungkan ke ground dan juga ke analog input. Sedangkan untuk terminal 2 kita hubungkan dengan power, yaitu kita gunakan yang 5 volt. Nah, foto juga membutuhkan resistor sehingga nilai gantinya nggak bakalan terlalu besar. Kemudian outputnya kita gunakan kembali si LED. LED warna merah. Kalau kita lihat kodenya di sini, kita lihat bahwa pertama kita deklarasikan variabel seperti sebelumnya. Lalu pin bautnya kita buat isi fotoresistornya sebagai input dan juga leadnya sebagai output. Seperti ini jadinya dia. Jika kita jalankan, maka saat ruangan ini, misalnya kita bayangkan ini adalah ruangan, jika dia memiliki cahaya yang minim atau rendah, maka si LED ini bakalan menyala. Namun jika di ruangan ini memiliki cahaya yang lumayan tinggi, maka C LED bakalan mati. Jadi dia bakal menyesuaikan daripada intensitas cahaya yang ada pada ruangan tersebut, sehingga si fotoresistor bakal menerima cahaya dan memberikan nilai inputnya. Sekianlah dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.